Kita mulai aja ya. Oke, pertama-tama aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama aku ucapkan selamat datang untuk sobat inspiratif semua, juga untuk Kak Nagawati Limantara, pemateri kita, untuk Kak Kurnia Indah sebagai founder dari komunitas Muda Inspiratif, dan juga Kak Muspita dari sponsor kita tercinta Ines. Nah, di sini aku mau bacain dulu rundown atau susunan acara dari seminar kita siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan pengenalan company profil Ines. Lalu ada pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan pemaparan materi. Lalu ada Q&A atau sesi tanya jawab, dan juga foto bersama, serta pengisian presentasi dan penutupan. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini kita langsung saja beralih ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan company profile Ines. Kepada Kak Muspita, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sita. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia komunitas Muda Inspiratif ya, dengan tema webinar mengetahui kapasitas dari berdasarkan tulis tangan. Di sini Ines Kosmetik adalah brand lokal yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun yang lalu. Produk kita memiliki izin BPOM dan mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Jadi di masa pandemi ini kita tidak bisa merawat wajah ke salon ataupun ke klinik-klinik kecantikan. Di sini kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker dan juga scrub, dan ada juga exfoliating lotion yang kandungannya white hazel, allantoin dan AHA yang mengangkat sel-sel kulit mati, mengurangi ukuran pori-pori dan bayi-bayi kusam. Dan selanjutnya itu buat teman-teman yang ingin percantik diri ya, kita mempunyai produk seperti bedak padat, eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Dan selanjutnya itu ada body care untuk perawatan badan yang bisa digunakan untuk pria ataupun wanita seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body scrub, dan juga body wash. Yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ines Kosmetik bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya dari Lazada, Bigo.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Yang ingin berbelanja langsung, bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing ya. Jadi produk kita sudah ada di seluruh Indonesia. Dan yang ingin berbelanja hari ini juga bisa kunjungi atau bisa menjapri melalui WA saya ya. Di situ ada nomor saya. Dan di sini ada promo dari ada khusus buat wajah yang berjerawat, ada acne series. Itu sangat bagus banget ya untuk yang berjerawat. Acne cleanser, acne toner, acne lotion, acne treatment, acne wash, dan juga acne powder. Dan juga ada volumizer eyebrow mascara, ada diskon 30% ya. Jadi buat para peserta yang ingin berbelanja sekarang juga bisa langsung chat ke nomor WA saya. Dan di sini setiap pembelian 150.000 gratis ongkir up to 20.000. Oke, buruan ya. Dan demikianlah kata sambutan dari saya yang singkat ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muspita. Nah, di sini benar banget nih teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ada yang lagi nyari nih produk skincare atau make up, bisa banget langsung aja hubungi Kak Muspita ya Kak. Di sini dan bisa dapat voucher juga nih. Wah, lumayan banget. Jadi ayo guys, langsung habis webinar ini langsung chat WA-nya Kak Muspita. Oke, sekarang kita lanjut ke kita kan belum kenal nih ya sama pemateri kita kali ini. Jadi sekarang aku mau kenalin dulu nih pemateri kita hari ini, Kak Nagawati.
Mungkin untuk operator bisa share screen CV-nya dulu. Oke. Nah, sini udah kelihatan ya, teman-teman semua. Jadi, pemateri kita kali ini bernama Kak Nagawati Limantara. Beliau adalah seseorang yang memiliki keterampilan dalam membimbing dan memiliki ketertarikan dalam bidang human resource management yang dipadukan dengan keilmuan neuro-linguistic programming dan hypnotherapy atau hypnosis. Nah, keren banget nih. Beliau adalah lulusan dari Universitas Lambung Mangkurat dari ilmu hukum ya Kak, dengan IPK 3,72. Nah, di sini juga Sobat Inspiratif bisa lihat keterampilan dari Kanagawati. Sekarang ini Kanagawati sedang menjadi trainer di 6 tempat berbeda. Teman-teman, ini keren banget. Jadi yang di sini tuh ada Kanagawati sedang menjadi trainer di Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, terus juga di PT Revolution Mind Indonesia, lalu di Bratagama Group, PT Cendekia Edukasi Nusantara, IEL Institute, PT Cendekia Edukasi Nusantara, SEISO NLP International, dan juga Kubisa Indonesia. Wah, keren banget nih. Dan beliau juga pernah menjadi jurnalis di wartaniaga.com dan topwarta.com, serta pernah magang di kantor notaris PPAT Santo Sugianto. Selanjutnya untuk sertifikasi dan pelatihan bisa dilihat di sini juga udah banyak banget. Ada sertifikasi trainer Neuro Linguistic Programming by Neo NLP Society, lalu juga ada sertifikasi trainer by Revolution Mind Indonesia, sertifikasi instruktur hipnoterapi by Indonesia Training Center, dan juga diploma International Life Coach Practitioner by AMAP England. Nah, untuk prestasinya juga di sini ada banyak nih teman-teman, dan juga bervariasi nih Kak. Nagawati ini sangat multitalenta ya teman-teman. Jadi yang pertama ada sebagai juru bicara Pancasila Kalimantan Selatan pada 2018, lalu juga ada sebagai juara 2 dari Rally Business Competition yang diadakan oleh Sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin. Dia juga pernah menjuarai kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nih teman-teman. Terus juga ada di Writing Tone Asian Games yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman lihat di layar Zoom teman-teman. Keren banget nih, langsung aja mungkin ya kita sapa pemateri kita hari ini. Halo Kak Nagawati. Halo, Dan nih selamat teman-teman sore. sambut. Iya, selamat sore Kak. Oke Kak, mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita boleh langsung aja Kak, langsung ke pemaparan materinya Kak. Waktu, layar, dan mikrofon kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Siva atas kesempatannya. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kalau di tempat saya sih sore, mungkin kalau di tempat teman-teman masih siang ini. Jadi selamat sore, selamat siang untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan di sini, walaupun kita hanya berjumpa secara daring, tapi semoga perjumpaan daring kita ini membawa manfaat untuk kita semua. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada siang atau sore hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di flyer. Kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa mengetahui kapasitas diri kita atau kita mengenal lebih jauh diri kita melalui analisa tulisan tangan. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah bidang ilmu, anak bidang daripada keilmuan handwriting analis, atau ada yang menyebutnya juga dengan grafologi, di mana kita mempelajari manusia melalui tulisan tangannya. Barangkali kalau teman-teman pernah waktu duduk di bangku sekolah atau ketika berkuliah kita mengalami yang namanya psikotes. Psikotes yang dimana psikotes tersebut kan kita punya 1001 hal yang harus kita kerjakan, menggambar, menulis, menjawab soal, dan lain sebagainya. Ada salah satu bidang psikotes yang mempelajari kepribadian manusia dengan cara membaca tulisan tangannya. Barangkali mungkin teman-teman sudah diinformasikan oleh tim panitia
terkait dengan tugas yang baru saya sampaikan di grup tadi pagi. Saya minta tolong disampaikan, yaitu teman-teman, saya sarankan sudah menulis di sebuah kertas HVS. Jadi kertas HVS polos ya seperti yang teman-teman bisa dapatkan di fotokopian. Teman-teman silahkan kalau misalnya belum nulis ya sambil nulis. Kalau yang sudah nulis dipersiapkan tulisannya. Kita akan coba analisa bagaimana kapasitas diri teman-teman, bagaimana kepribadian teman-teman lewat tulisan tangannya. Oke, sebelumnya ya terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Saya Nagawati Limantara. Basic pendidikan saya memang psikologi dan hukum. Saya diploma psikologi, lebih tepatnya diploma modern psikologi dari IMAP USA, diploma life coaching practitioner dari IMAP USA, S1 dan S2 ilmu hukum. Jadi konsentrasinya ke kenotariatan, jadi ilmu hukum kenotariatan. Untuk sertifikasi ada beberapa yang ya tidak perlu saya sebut semuanya. Salah satunya Neuro-linguistic programming, saya sudah level trainer, hypnotherapy, udah level instruktur, micromind healing praktisi, dan holistic therapy praktisi. Alasan saya kenapa saya suka mempelajari keilmuan yang berbasis analisis atau analisa terhadap manusia adalah manusia itu unik, teman-teman. Di ruangan ini ada 28 orang, termasuk saya dan Kak Cynthia. Kita yang 28 orang ini punya sifatnya masing-masing, punya kepribadiannya masing-masing, punya halnya masing-masing. Dan kalau kita berkesempatan untuk membongkar itu semua atau mengupas itu semua, kita akan melihat atau merasakan bagaimana kerja, bagaimana dia menciptakan manusia demi manusia itu berbeda. Kita memang ilmu ini. Teman juga ada yang menggemar bidang ini seperti itu. Kita harus mengetahui tulisan tangan atau menguasai minimal basic handwriting atau basic daripada grafologi. Alasannya sebenarnya sederhana, teman. Di mana pensil kita sedang mengeluarkan, kemudian juga kita sedang mengeksplor diri kita dengan lebih baik. Lantas ada yang bertanya atau ada yang menyanggah seperti ini. Kalau misalnya, mohon maaf, tidak punya tangan atau tidak bisa menulis dengan tangan, mungkin ada kelumpuhan dan lain sebagainya, seperti apa kita menganalisa orang tersebut? Saya bisa katakan selama yang bersangkutan bisa menulis dengan jelas, jelas di sini bukan berarti tulisannya harus bagus ya. Minimal huruf besar, huruf kecil ya terlihat, huruf vokal, huruf konsonannya terlihat jelas, dapat terbaca, itu kita sudah bisa analisa tulisan tangannya. Entah dia menulis menggunakan mulut atau dia menulis menggunakan kaki misalnya. Itu juga tidak apa. Karena apa? Karena tulisan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, digerakkan oleh tubuh manusia, itu adalah cerminan daripada otak manusia. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kecerdasan otak manusia, kita bisa lihat tulisan tangannya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sifat manusia, kita bisa lihat tulisan tangannya. Kalau kita mau mengetahui karakteristik, juga bisa. Bahkan kecocokan dalam sebuah hubungan itu juga bisa. Jadi teman-teman di dalam HRD, Human Resource Development, atau bagi kawan-kawan yang mungkin sudah bekerja, ketika kita melamar pekerjaan, ada seleksi pekerjaan di situ, seringkali tulisan tangan masuk dalam salah satu poin penilaian. Minimal tanda tangannya deh, seperti itu. Karena tulisan tangan dan tanda tangan ini mencerminkan bagaimana orang ini apakah siap bekerja di perusahaan saya, apakah orang ini bisa menjaga relasi yang baik di perusahaan saya. Termasuk lebih jauhnya lagi dalam keluarga, membangun bagaimana hubungan keluarga ke depannya dan lain sebagainya. Tulisan tangan memegang peranan paling penting menurut beberapa orang. Seperti itu, termasuk dalam sekolah, perkuliahan, itu apalagi ketika kita mau menata masa depan kita. Kalau kita membahas mengenai analisa tulisan tangan, itu sejatinya makan waktu hampir 1 bulan sampai 2 bulan, karena pembelajarannya sangat padat. Karena ini webinar, saya akan bawakan yang basic sesuai dengan tema kita pada
sore atau siang hari ini, yaitu mengenal kapasitas diri. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas bagaimana kita secara emosional, kita mengenal diri kita secara refleks terhadap masa lalu, dan kita mengenal bagaimana cara kita menyusun masa depan. 3 hal ini adalah 3 hal basic yang apabila teman-teman bisa ketahui terhadap diri teman-teman sendiri, teman-teman dapat dengan mudah menyusun cita-cita, dapat dengan mudah mengenal dirinya sendiri, kemudian dapat dengan mudah untuk membangun hubungan intrapersonal dengan orang lain. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai zona karakteristik manusia. Seperti yang tadi saya katakan, kalau teman-teman sudah mengerjakan tugas ringannya di hari Minggu ini, teman-teman bisa sambil lihat kertas yang sudah ditulis. Jadi secara tulisan, secara struktur tulisan itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian atas, upper zone, middle zone, bagian tengah, dan lower zone, bagian bawah. Dan ini ketat atau erat kaitannya dengan struktur huruf tertentu. Ini disebut dengan istilah baseline. Kalau dalam handwriting atau grafologi ini disebut dengan istilah baseline. Fungsinya baseline apa? Fungsinya baseline adalah mengetahui kepribadian. Nanti kita akan bahas mengenai baseline secara tersendiri. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini kita akan mempelajari bagaimana karakteristik seseorang dari tulisannya. Contoh, ketika saya dikasih sebuah tulisan, random aja ya, misalnya saya datang ke sekolah, kemudian guru BK-nya meminta saya untuk membuat sebuah event, dan akhirnya ada tulisan dikumpulkan ke saya disuruh menganalisa. Saya paling mudah menganalisa menggunakan zona karakteristik ini. Dengan menganalisa zona karakteristik, saya bisa analisa satu orang itu dalam kurun waktu 3-5 menit saja. Jadi kalau untuk yang random atau yang cepat, saya gunakan ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Teman-teman, ketika kita bicara upper zone atau zona bagian atas itu secara sederhana, dia menggambarkan bagaimana struktur seseorang dalam tubuh di kepala ke atas. Kepala ke atas ini maksudnya apa? Kepala ke atas ini bagaimana imajinasi seseorang, intelektual seseorang, spiritual seseorang, kemudian bagaimana pandangan dia terhadap masa depan, bagaimana pandangan dia terhadap hal-hal yang dibayangkan olehnya. Jadi ketika orang tersebut condong menggunakan kata-kata atau lebih banyak menulis di bagian upper zone, lebih banyak menggunakan huruf-huruf dengan upper zone, saya sudah bisa lihat ini anak adalah anak yang imajinatif, anak yang kreatif, dan anak-anak yang intelektual. Kata kuncinya apa? Bagaimana caranya kita untuk mengetahui dengan cepat? Teman-teman bisa lihat, tidak usah dihitung ya, tapi dilihat. Pasti terlihat. Ada berapa banyak huruf yang menggunakan titik di bagian upper zone atau membuat garis di upper zone. Contohnya H, K, L, T. Itu udah paling basic yang teman-teman bisa lihat di tulisannya. Saya ulangi lagi, tidak usah dihitung. Karena ada yang pernah saya katakan seperti ini, dia ngitung, dan ujung-ujungnya dia nge-WA saya, dikasih detail. Dan menurut saya, ya nggak usah dihitung. Bisa terlihat kok di sebuah kertas. Lantas, orang-orang dengan karakteristik seperti ini, bagusnya dibawa ke arah mana ya? Orang-orang dengan karakteristik seperti ini sangat bagus untuk bermain di area konselor atau konsultan, kemudian juga bidang-bidang seni, bidang-bidang yang bisa mengeksplor imajinasinya, yang bisa mengeksplor bagaimana pandangannya terhadap suatu hal. Jadi dia punya perspektif sendiri di sini. Itu kalau yang upper zone. Kemudian ada yang kedua, yang middle zone. Middle zone ini adalah struktur yang paling gampang kita analisa untuk mengetahui apa nih? Untuk mengetahui bagaimana retensi orang tersebut terhadap masa lalu dan masa depan. Itu kalau kita bicara baseline. Kemudian kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang middle zone. Middle zone lebih menyangkut tentang bagaimana kehidupan seseorang. Apakah dia mudah bersosialisasi? Apakah dia sukar untuk bersosialisasi?
atau bahkan dia sama sekali orang yang tidak suka bersosialisasi, dan bagaimana dia mengambil emosinya. Jadi di sini kita mempelajari hal-hal tersebut. Huruf apa aja nih? Hurufnya ya cukup banyak. A, C, I, M, N, O, Q, R, S, U, dan lain sebagainya. Yang kalau kita tulis itu tidak ke atas dan ke bawah. Cara sederhananya gimana? Cara sederhananya sebenarnya teman-teman tahu nggak ada buku yang garis 3? Mungkin ada yang pernah nulis di buku garis 3. Nah, itu adalah contoh sederhana untuk mengetahui kriteria tulisan kita. Tapi di dalam keilmuan handwriting atau di dalam kita menganalisa sebuah tulisan adalah sebuah pantangan untuk kita menyuruh seseorang menulis di kertas bergaris. Oleh karenanya, mungkin teman-teman juga baca di info yang diberitahu oleh admin atau oleh panitia, kan saya minta di kertas putih polos. Karena apa? Karena kalau kita menulis dengan bantuan garis, sudah dipastikan tulisan kita bakal bagus. Hasil analisa kita bakal cenderung lebih bagus. Tapi kalau kita tidak ada garis, kita bisa mengeksplor diri kita. Kemudian ada lower line atau lower John. Lower John ini apa? Lower John ini adalah mengetahui bagaimana retensi seseorang terhadap dorongan fisik, kemudian juga apakah seseorang tersebut materialistis, apakah seseorang tersebut ada udang di balik bakwan, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari lower John daripada tulisannya. Lower John ini apa aja? Lower John ini ya F, G, J, P, dan Y. Semua tulisan yang punya ekor ke bawah. Itu kita bisa analisa di situ. Setidaknya kalau misalnya dia cenderung punya lower John yang lebih banyak, seringkali mereka adalah kategori-kategori orang yang positifnya dia rajin untuk bekerja. Dia punya semangat yang tinggi untuk bekerja. Negatifnya, dia cenderung mengejar materi dibanding hal-hal yang lain dalam kehidupan. Seperti itu. Itu kalau untuk karakteristik manusia, menurut zona pembagiannya, 3 zona tulisan. Kemudian kita akan masuk ke baseline tadi. Tadi saya ada sempat singgung baseline. Baseline ini bisa kita kaitkan dengan sifat seseorang. Kembali, teman-teman mungkin kalau ada yang sudah nulis, bisa cek tulisannya. Yang pertama, tulisan yang selalu naik ke atas atau punya garis yang naiknya ke atas. Contohnya seperti ini. Ini kan garis lurus nih, tapi dia buat tulisan itu naik ke atas. Bagaimana terlihatnya kalau dalam sebuah tulisan? Kalau dalam sebuah tulisan kita bisa lihat tulisan seseorang itu, sebentar ya, yang mana yang bisa dijadiin contoh. Kalau seseorang itu menulis dan dia cenderung naik ke atas, terlihat dari space yang tersisa di atas kertasnya. Biasanya semakin ke kanan, semakin habis space di kertasnya. Karena apa? Karena tulisannya naik ke atas, meningkat ke kanan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang optimis, energik, bersemangat. Terlihat bagus, bukan? Terlihat kayaknya ini orang baik deh. Tapi sejatinya orang-orang seperti ini juga orang-orang yang cenderung tidak berhati-hati. Jadi cenderung ceroboh karena dia terlalu energik, dia terlalu optimis, dia suka melakukan sesuatu dengan cepat. Dan ketika dia melakukan sesuatu dengan cepat, energik, optimis, seringkali ada hal-hal yang miss. Dan hal-hal yang miss ini seringkali membuat orang-orang tersebut dicap ceroboh oleh lingkungannya. Jadi kalau teman-teman punya tulisan seperti ini, ya kurang lebih seperti itulah yang tergambar dari tulisan teman-teman. Lantas bagaimana nih kalau misalnya sebaliknya? Sebaliknya itu bagaimana? Sebaliknya itu tulisannya turun ke bawah. Jadi tulisannya itu di bagian pinggir, margin kiri itu datar, kemudian makin lama makin turun. Ujung-ujungnya turun banget ke bawah. Ini adalah orang-orang yang dalam beberapa case dia cenderung pesimis, dalam beberapa case juga dia suka mengeluh, dan yang paling bisa terlihat adalah dia gampang bosan terhadap segala sesuatu. Jadi kalau ketika ketemu hal baru, dia bosan, dia ketemu hal baru lagi, dia mudah bosan. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya disebut di lingkungannya adalah orang-orang yang bikin bete. Karena apa? Karena dia punya aura yang dikit-dikit bosan terhadap suatu hal.
Lantas yang ketiga bagaimana? Yang ketiga ini cukup banyak terjadi di rentang usia 14, 15, 16, sampai 19 tahun. Rata-rata saya temui di rentang usia 14 sampai 19, bahkan ada yang 20 awal, tulisannya seperti ini. Karena apa ya? Karena mungkin kalau saya kaitkan dengan kehidupan sosial, ini yang terjadi di masyarakat saat ini di usia tersebut. Tulisan ini saya sebut dengan tulisan ombak. Kenapa saya sebut ombak? Karena tulisannya itu dia naik. Awalnya bagus nih naik, tapi makin ke akhir tulisan, makin ke bagian kanan tulisan, kok dia turun. Dan akhirnya dia membentuk sebuah pola seperti ini. Mungkin dalam beberapa case polanya itu ada yang polanya itu sangat jauh seperti ini, jadi sangat terlihat. Ada juga yang polanya itu terlalu kecil atau tidak terlalu curam. Akhirnya karena dia landai, tidak terlihat oleh yang menganalisa. Lantas bagaimana nih? Sebentar, saya nyari. Lantas bagaimana ketika misalnya teman-teman belajar lebih lanjut tentang grafologi, terus teman-teman menjadi analis grafologi. Bagaimana dong Kak cara saya mengetahuinya? Cara untuk mengetahuinya sederhana. Kita punya yang namanya Grapho Tools, atau kita punya yang namanya handwriting tools. Apa aja toolsnya itu? Toolsnya itu sebenarnya sederhana. Kaca pembesar, busur, dan penggaris kalau ada. Jadi kita bisa lihat kelandaian tulisan seseorang dengan busur. Kalau tidak jelas, kita bisa gunakan kaca pembesar. Kalau misalnya kita makin bingung, ya silakan gunakan penggaris biasa. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan yang disebut dengan Grapho Tools ini. Nah, kalau misalnya efek melandainya ini atau efek curamnya ini terlalu curam dengan yang agak curam dengan yang cukup landai, bedanya apa, Kak? Bedanya ada di tingkat kemudah bosanan seseorang. Kalau misalnya dia seperti yang di kiri ini, dia cenderung sangat gampang bosan dengan hal-hal baru yang dia lakukan. Jadi ya dia sangat optimis, tiba-tiba dia bosan. Kalau yang kayak gini bagaimana? Kalau yang ke tengah ini yang cukup landai, ini menandakan orang tersebut selalu ingin mencoba hal baru. Jadi dia mencoba suatu hal, dia sudah merasa cukup stable di situ, dia merasa itu sudah masuk zona nyamannya, dia bosan, dia tinggalkan, dia buat lagi hal baru. Lantas kalau yang benar-benar cukup landai bagaimana? Yang benar-benar cukup landai ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak terlalu bermasalah, karena kehidupan manusia seringkali begitu. Tapi bagi beberapa literatur dan bagi beberapa analis, orang yang seperti ini dikaitkan dengan kurangnya motivasi internal dalam diri seseorang. Jadi kurangnya penyemangat dalam diri seseorang terhadap apa yang sedang dilakukan. Seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana kita menambah motivasinya saja. Kalau dalam kedokteran kan kita punya resep. Nah, kalau di sini paling kalau kita resepkan, kita bilang tambahlah motivasi dalam menjalankan keseharianmu, seperti itu. Karena dalam dunia handwriting analis, kami selalu memberikan resep. Jadi bukan cuma dokter yang bisa kasih resep, kami handwriting analis juga bisa kasih resep berupa instruksi apa yang harus klien lakukan untuk lebih baik, seperti itu. Kemudian ada yang kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dia menggunung, kalau ini saya sebutnya mungkin membuat sebuah danau. Jadi dia turun, kemudian dia naik. Turun dan naik ini kita kaitkan dengan seseorang yang orangnya ini penuh keraguan-raguan. Dia mau melakukan apa, dia ragu. Dia mau mencoba hal baru, dia ragu. Tapi ragunya ini bisa ditutupi atau dia tutupi dengan baik dengan ketekunannya sehingga dia stable di situ. Jadi awalnya ragu tapi dia lakukan akhirnya karena dia tekun dia menjadi seseorang yang stable di suatu hal. Dengan kata kunci dia bisa tekun dengan jangka waktu tertentu. Karena ada juga orang yang seperti ini, dia ragu, tekunnya tidak lama, ujung-ujungnya dia ragu lagi. Jadi kita bisa lihat dulu nih skalanya di bagian mana.
seperti itu. Teman-teman bisa sambil cek ya tulisannya, kalau misalnya ada yang bingung bisa di kolom chat, atau kalau misalnya mau nanti mungkin setelah ini bisa kita, kalau berkenan, kita ambil random salah satu, kita tampilkan aja share screen tulisan siapa gitu biar kita bahas bersama. Kemudian ada yang tulisannya kayaknya saya rasa di Indonesia tidak terlalu banyak orang-orang seperti ini, karena dalam beberapa case yang saya temukan juga saya tidak terlalu banyak menemukan hal seperti ini, yang kayak snack-nya kayaknya udah hilang deh sekarang ya. Snack yang kayak gitu juga tuh, snack Citato. Jadi sesuai dengan slogannya Citato, "Life never been flat." Ya ini juga yang terjadi dengan orang-orang yang tulisannya seperti ini. Dia sangat moody, jadi dia sangat mut-mutan, dia cenderung tidak stabil. Biasanya rentang usia berapa yang tulisannya banyak begini? Rentang usia PG dan TK, playgroup dan TK. Itu kalau misalnya kita minta tulis, saya pastikan tulisannya pasti seperti ini. Mau dia IQ-nya berapa, rentangnya berapa, tes yang lain bagaimana, tapi kalau sudah tulisan saya bisa pastikan kurang lebihnya seperti inilah gelombang tulisannya. Jadi memang karena dia masih moody, masih tidak stabil, juga masih mungkin dia belum bertemu dengan zona sosial yang tepat, seperti itu. Tapi bagaimana Kak, saya sudah 24 tahun, saya sudah 25 tahun, tapi tulisan saya masih begini. Saran saya kalau tulisan Anda masih begini di rentang usia tersebut, yang sudah 20 ke atas, apalagi udah 30-40, saya sarankan ya kalau tidak ke konselor, silakan ke hipnoterapis. Kita coba cek apakah ada inner child yang masih tertinggal, apakah ada trust issue yang masih tertinggal yang bisa kita perbaiki, seperti itu. Dan tulisan yang selalu didambakan banyak orang adalah tulisan terakhir ini, tulisan yang rata. Jadi ini tulisan yang ditulis di kertas putih, polos, HVS, tanpa garis, tapi dia bisa menulis rata seolah-olah ada garis bantu yang membantunya menulis. Ini adalah tulisan yang menurut saya paling baik. Karena apa? Karena kalau manusia memiliki tulisan seperti ini, dia adalah orang-orang yang dapat mengendalikan emosinya dengan stabil, mengendalikan emosinya dengan baik, dia bisa menjadi pribadi yang bersahaja bagi kehidupannya, baik pribadi maupun baik untuk lingkungannya, seperti itu. Agak jarang sih yang tulisannya seperti ini. Dalam beberapa case, kalaupun ada yang tulisannya seperti ini, saya bisa katakan secara terbuka, orang-orang ini biasanya yang punya stabilitas mental yang baik, ditambah stabilitas ekonomi yang baik. Cenderung seperti itu, tulisan seperti ini. Lantas ada yang nanya, kalau tulisan dokter bagaimana, Kak? Saya pernah tuh dapat pertanyaan seperti itu. Tulisan dokter apakah kita bisa analisa? Kalau tulisan dokter di resep, kita tidak bisa analisa. Kamu mau minta resep dokter 3 halaman, kalau kamu penasaran buat analisa, ya tidak bisa. Karena apa? Karena itu tidak di sebuah kertas HVS A4. Karena kan kalau resep ya paling separuh ya, separuh HVS gini ya. Kalau separuh kayak gini, kita tidak bisa mengetahui secara full mengenai orang tersebut. Dan tulisan resep dokter kan biasanya dikit-dikit ya, sedikit. Itu tidak bisa. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya hal tersebut ya sudah saya jawab duluan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana imbas masa lalu mempengaruhi seseorang. Imbas masa lalu ini bisa kita lihat apakah orang ini punya trauma, apakah orang ini punya ketakutan, apakah dia punya trust issue, kita bisa lihat dari margin tulisan seseorang. Kalau misalnya marginnya ini lebar di kanan, jadi dia lebar di kanan, dan lebarnya ini stabil ya, lebar di kanan dan stabil, itu biasanya adalah orang-orang yang sedang mencoba move on dari masa lalu, namun ada kendala. Jadi dia belum bisa move on dari masa lalu. Masa lalu akan menghantuinya, dan dia masih punya beberapa, ya bisa disebut trauma, dia punya trust issue tersendiri, dia punya mungkin ketakutan tersendiri dari apa yang terjadi di masa lalunya, dan itu mempengaruhi hingga ke sekarang, ke kehidupannya sehari-hari. Kemudian kalau misalnya tulisannya itu nempel sama kertas, ini kertas, tadi gambarnya kayaknya fotonya agak jelek. Ketika ini kertas dan tulisannya itu nempel ke bagian kiri kertas, jadi nempel benar-benar ke margin kertas, biasanya
biasanya mereka adalah orang yang cenderung terbiasa memikirkan masa lalu. Maksudnya bagaimana? Apakah dia nggak move on? Kalau di sini orang tersebut sudah merelakan masa lalunya, tapi dia selalu punya memori tentang masa lalu. Apakah itu buruk? Ya tidak buruk. Jadi dia kayak menyimpan aja, kayak residual memorinya aja terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Dan itu seringkali dia gunakan sebagai pembelajaran untuk menghindari hal-hal tersebut lagi ke depannya. Lantas bagaimana kalau tulisan margin-nya itu awalnya cukup sempit kemudian melebar. Jadi maksudnya ini seperti ini ya teman-teman yang garis saya buat merah ini. Jadi kalaupun dia nempel banget kayak gini awalnya, kemudian dia melebar atau dia mulai dari tengah kemudian akhirnya dia melebar, itu sama saja. Intinya dia mengalami pelebaran di tulisannya. Kalau ini adalah orang-orang yang menggunakan masa lalu sebagai motivasi. Maksudnya apa dan bedanya apa sama yang ini? Bedanya kalau yang ini dia gunakan masa lalunya sebagai sebuah petunjuk agar terhindar dari permasalahan serupa, kalau di sini cenderung dia menggunakan masa lalu untuk memotivasi dia menjadi lebih baik, dan lebih baiknya ini cenderung dia mau untuk dalam tanda petik ya, membalas atau menunjukkan bahwasanya gua tuh kayak gini loh, gua bisa loh, gua nggak kayak yang lu bilang lu, kayak gitu. Lebih ke yang seperti itu yang ingin dia bawa atau yang ingin dia kuasai seperti itu atau yang ingin dia tunjukkan ke masyarakat. Kemudian ada juga yang kebalikannya. Kebalikannya ini bagaimana? Kebalikannya ini kalau tulisannya awalnya lebar, marginnya kemudian marginnya menyempit. Ini tandanya orang tersebut cenderung menarik diri. Jadi dia cenderung mengurung diri, menarik diri, tidak ingin bertemu orang baru, tidak ingin bersosialisasi. Karena apa? Karena masa lalu membuatnya menutup dirinya, mengunci dirinya. Tidak ingin mengulangi hal tersebut, tidak ingin mendapatkan trauma serupa, tapi cara yang dilakukannya adalah dia menutup akses dari kehidupan sosialnya. Jadi kalau orang-orang seperti ini kalau ditemui, apalagi kalau masih pelajar, seringkali kita akan bilang ke guru BK-nya, mohon diperhatikan yang bersangkutan bisa ditenggarai punya permasalahan yang cukup berat. Ditambah ada beberapa, misalnya ada beberapa unsur dalam tulisannya. Unsur-unsur ini ya cukup spesifik, ada beberapa kode-kode lainnya yang kita bisa lihat apakah ini korban bullying, apakah dia korban kekerasan fisik, itu bisa terlihat dari tulisan-tulisan detailnya lagi. Kemudian yang terakhir nih, ada tulisan yang tidak stabil, jadi marginnya itu kemana-mana. Kalau digambarkan seperti inilah, dia masuk, keluar, keluar, seperti ini. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima masa lalunya, sehingga dia menjadi tidak stabil dalam kehidupan sosialnya. Dan orang-orang seperti ini, perlahan bisa kita bentuk menjadi lebih baik, atau kalau kita lepas begitu saja, ya beliau menjadi pribadi yang mungkin, ya dalam tanda petik mungkin ya, mungkin menjadi pribadi yang tidak baik juga, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau diperbolehkan, saya mau coba ambil random aja dari teman-teman. Barangkali ada yang mau, atau barangkali ada yang tertarik untuk kita bahas lebih lanjut. Setelah ini nanti saya izin, tadi saya sudah sampaikan ke Kak Cynthia juga mungkin ya, saya ada sedikit kado buat teman-teman. Bagi yang mau dapat kado, bisa habis ini. Kita mungkin lanjut ke tanya jawab dulu atau ke pembahasan tulisan tangan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih banyak nih Kak Nagawati. Benar-benar materinya ini insight baru banget sih Kak buat kita semua di sini pastinya. Dan tadi aku udah nanya nih Kak untuk yang mau dianalisis terusannya, dan kita udah ada nih Kak. Sebentar, mungkin aku kirim dulu ya Kak operatornya supaya kita bisa share screen bareng-bareng di sini.
Sambil nunggu mungkin boleh kalau misalnya dari Sobat Inspiratif ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditulis aja di chatnya ya. Ini kita, ya Kak, untuk yang mau dianalisis tulisannya ini ada berapa orang nih Kak, kira-kira? Mungkin bisa 2 dulu. 2. Oke. Jadi kita udah ada sih Kak, berapa ya? Sebentar. 3. Kayaknya cukup banyak ya. Oh, 3. 3 orang sih Kak. Oh banyak Kak nih, baru pada nih Kak, baru pada. Langsung rame nih Kak di sini. Oke, kita 2 orang dulu ya teman-teman semua. Sebentar. Mungkin untuk dari operator kalau misalnya sudah bisa di-share screen, langsung di-share screen aja ya. Mungkin biar enak kalau ada tulisan nama atau identitas lainnya bisa di-blur aja kali ya. Karena ini kan kita public ya sifatnya. Nah, di sini kayaknya udah ada nih Kak. Boleh langsung kita analisis bareng-bareng Kak. Oke, ada yang mau coba di sini, teman-teman? Ada yang mau coba? Kalau mau coba bisa raise hand. Salah nggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi kita jangan takut, jangan ragu, karena salah adalah tempatnya kita belajar. Dan saya yakin semua orang kalau belajar juga pasti bisa. Kalau teman-teman ke dokter, ya dokternya juga belajar. Kalau teman-teman ke psikolog, ya psikolognya juga belajar kok. Seperti itu. Mungkin ada relawan, volunteer, yang mau coba menganalisa tulisan ini. Ya nih teman-teman, boleh banget. Langsung aja raise hand kalau misalnya ada yang mau coba. Kita latihan sama-sama ya Kak di sini ya. Ya, jadi setidaknya kita bisa tahu basicnya untuk kepribadian aja gitu. Kalau nggak ada, mungkin Kak Cynthia pengen coba. Kalau menurut aku ini tulisannya yang ini ya Kak, agak kalau nggak ombak danau Kak. Soalnya yang di baris pertama itu sama baris kedua di gapnya ada kelihatan yang satunya ke atas, terus yang baris kedua itu ke bawah. Jadi dia apa ya kata? Suara aku belum terdengar ya tadi. sorry. Jadi di sini aku melihatnya antara kalau nggak ombak danau Kak. Soalnya di gap baris 1 sama baris 2 nih kayak yang baris satunya itu ke atas arahnya, ada yang ke atas terus baris 2-nya ke bawah gitu Kak. Gimana nih Kak? Oke, menarik. Jadi ini saya nggak bisa ngikut ini ya, ngikut nyoret di sini ya. Mungkin bisa yang ini Kak, request remote control mungkin. Nggak ketemu sih. Oke, karena nggak ketemu di mana remote control-nya, jadi saya jelaskan di barisan 1
kalau kita lihat indikasinya kan dia meningkat ya. Setelah kata Limantara itu dia meningkat. Kemudian di barisan 2, 3 itu dia masih stable. Dia masih meningkat. Sampai ke 4 itu dia masih stabil meningkat. Nih kita lihat di kata penting. Paling penting kita dapat itu masih meningkat tuh. Mulai di tulisan kapasitas sampai ke bawah, ini dia turun. Lantas kalau yang seperti ini identifikasinya bagaimana? Kalau yang kita lihat dari tulisan ini, secara identifikasi dari baseline tulisan, kita bisa lihat bahwasanya ini orang yang optimis, orang yang kalau misalnya saya simpulkan ini orang mau belajar, dia optimis mau belajar, dia punya semangat tertentu, dia punya suatu rasa penasaran tertentu dari suatu hal atau suatu permasalahan. Namun, yang terjadi di sini kalau saya bisa simpulkan, kemungkinan ada beberapa hal yang kalau kita bicarakan, ini orang kalau saya sebut hectic ya. Jadi dia punya beberapa kerjaan mungkin, atau kalau dia masih sekolah mungkin dia hectic dengan kondisi sekolahnya, apalagi sekarang sekolahnya online ya, mungkin kebanyakan tugas atau kebanyakan hal yang dikerjakan, sehingga dia itu ketika menemukan sesuatu hal yang baru, dia optimis untuk mempelajarinya, dan akhirnya dia stuck. Seringkali mungkin ketemu stuck yang gimana ya, kayak, "Aduh kok tugasku banyak banget ya?" Padahal tugas dia banyak itu mungkin karena dia fokus terhadap apa yang dia sukai. Jadi tugas yang lain agak ketinggalan nih. Padahal ya, tidak terlalu bermasalah juga sih gitu loh, masih bagus aja. Tinggal mungkin kalau ini saya bisa, simpulkan, karena juga saya tidak bisa tiba-tiba bawa busur ya, karena tidak terlihat secara real kertasnya. Orang-orang seperti ini kalau saya bilang ya, mungkin kalau butuh liburan, ya butuh liburan lah. Ini sedikit butuh liburan untuk menenangkan dirinya, seperti itu. Karena overall dia meningkat. Ini kalau kita tarik ya, tarik dari atas kertas sebelah kiri, margin atas sebelah kiri, kita tarik garis lurus ke bawah. Kalau kita tarik garis lurus dia ke bawah, dia ini pun dalam, menjalani kehidupannya juga dia sangat termotivasi. Dia sangat bahkan ketika dia punya masa lalu yang bermasalah atau dia punya masalah, dia gunakan itu sebagai motivasi. Karena ini kalau kita lihat dia ini ya, ke dalam ya, melebarnya ke dalam nih. Coba kalau kita tarik garisnya dari atas, margin kanan atas, yang WhatsApp image ini sampai ke bawah itu kalau kita tarik, itu menggambarkan bagaimana, kepribadian seseorang. Kemudian kalau kita tarik lagi nih garis satu dari pinggir kiri ke kanan, garis lurus pakai penggaris ya mungkin 30 senti itu ya, penggaris yang agak panjang, kita tarik lurus nih semuanya. Tulisan dia masih cenderung naik. Kelihatannya kayak gini loh, kalau dia naik contohnya yang paling bawah tuh, nah paling terlihat lah di paling bawah. Handwriting analis bisa kasih resep untuk membuat klien menjadi lebih baik. Ini kalau kita tarik garis, walaupun dia terlihatnya turun, jadi setelah dia naik dia terlihat turun, titik turunnya itu tidak sampai di titik H bawah, tidak sampai di titik H awal, tidak sampai di titik handwriting-nya. Jadi dia masih stabil meningkat seperti itu. Kalau yang bersangkutan mendengar, ini karena ada 40 orang, kalau yang bersangkutan mendengar, saran saya mungkin ada yang punya busur, ya busur saya nggak kelihatan di kamera. Oke, mungkin ada yang punya busur, busur yang kita pakai waktu matematika, itu masih bisa kita pakai sekarang. Kalau ketika itu tulisan hurufnya didekatkan dengan busur, ketemu angka 180 dan 0, itu tulisannya tulisan linear. Kalau dia tulisannya linear, kita bisa lihat tingkat kemiringan daripada sebuah intensitas tulisan tertentu. Tapi ketika dia ketemu 1, 0, kemudian satunya ketemu di mungkin 160, 170, atau 179, itu masih dalam kategori tulisan itu menanjak. Walaupun kalau di tengahnya cenderungnya masih menanjak ya, baru turun sedikit. Tapi kalau misalnya dia itu membusur, itu baru kita masukkan ke kategori lainnya. Mungkin itu, dan tulisannya overall bagus ini. Bagus dalam artian kalau kita artikan lebih lanjut, ini juga bagus. Mengenai bagaimana, mohon maaf admin bisa di-zoom?
Oke, mengenai bagaimana kepribadian orangnya juga overall baik ini, bagaimana upper John, kemudian bagaimana middle John dan lower John-nya juga baik. Jadi memang kalau orang-orang seperti ini, dalam artian dia punya kehidupan sosial yang sangat baik, emosionalnya juga masih terjaga dengan relatif cukup baik, seperti itu. Mungkin itu, semoga bisa jadi pembelajaran kita. Ada tulisan lain yang mau kita bahas? Ya, oke. Makasih, Kak. Nih, berarti orangnya tadi kehidupan sosial dan emosionalnya baik ya, Kak? Iya, betul. Dan juga, Cenderung baik. ya, cenderung baik dan memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Nah, ini selanjutnya ada lagi nih, Kak. Satu lagi. Boleh dari operator, mungkin di-share screen lagi. Oke. Kalau dilihat dari tulisannya, ini sebenarnya tadi nggak sempat saya bahas ya. Kenapa saya nggak sempat bahas? Karena ada beberapa tahapan yang harus dibahas sebelum membahas itu. Cuman kalau dilihat dari tulisan yang bersangkutan, mungkin pernah punya unfinished business ya. Yang saya notice duluan adalah kemungkinan besar yang bersangkutan punya unfinished business. Karena ya terlihat dari beberapa pola A, beberapa pola Y, G, dan beberapa pola yang bersangkutan sih. Jadi seperti itu. Cuman kalau kita kaitkan dengan baseline-nya orang yang ini cenderung dapat mengontrol emosinya. Itu positifnya. Dia cenderung bisa mengontrol emosinya. Kalau untuk margin tidak bisa diprediksi karena potongan tulisan ini terlihat potongannya lepas dari kertas ya. Maksudnya lepas dari kertas, mungkin pas moto itu kertasnya dipepet-pepetin dengan HP. Kalau yang pertama tadi kan kita masih lihat ada hitamnya di pinggir, jadi kita masih bisa lihat di mana potongan kertasnya. Kalau ini udah nggak bisa kita cek mengenai margin karena dia lepas dari potongan kertasnya, seperti itu. Kemudian kalau untuk tiga ininya, zona tulisan dia lebih condong ke zona tulisan bawah sih ini, lower. Jadi mungkin lebih condong ke lower sih. Saya juga belum lihat yang di atas dan di bawah, potongannya terpotong seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Kak Cynthia. Baik, terima kasih, Kak. Oke, Kak, di sini sebenarnya masih ada lagi, Kak, yang minta untuk dianalisis, tapi gimana nih, Kak, tergantung Kakak apa kita boleh ada analisis gelombang kedua atau kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja nih, Kak? Kita masih punya berapa menit waktu kita? Menyesuaikan sih, Kak. Bisa. Boleh deh kalau ada dua lagi mungkin. Ya, dua lagi ya, Kak. Oke, baik. Boleh kepada operator di-share screen lagi. Ada dua lagi, Kak. Pas kok. Oke. Oke. Kalau yang ini, yang ternotis pertama dari saya, ketebalan tulisannya ini. Mungkin kalau yang bersangkutan dengar, coba dibalik kertasnya. Apa ada bekas di belakang kertas? Karena dari tekanan, ini orang punya semangat yang sangat kuat, spiritnya kuat sekali. Baik dari tanganan, kemudian dari baseline-nya, itu terlihat sekali yang bersangkutan punya semangat yang kuat ini. Ambisius banget sih kalau yang terlihat dari sini, dan ambisiusnya cukup positif. Kemudian kalau dari margin juga yang bersangkutan punya margin yang menurut saya menarik dalam artian yang bersangkutan itu bisa
membawa apa yang dia punya di masa lalu itu sebagai suatu warming up atau pembelajaran untuk ke depannya. Cuman yang saya kurang jelas di sini potongan dari kata saya, paragraf kedua ke bawah. Apakah itu melebar? Saya juga kurang bisa melihat potongan kertasnya. Cuman overall orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya semangat yang tinggi, spirit yang sangat kuat, dan senantiasa kalau dia punya suatu problem, dia suka menutupi problemnya. Menutupi di sini bukan menutupi hal yang buruk sih, dia menutupi untuk hal-hal positif. Mungkin dia tidak mau orang lain merasa sedih, dia tidak mau orang lain ikut sakit kepala, ikut stres, dia lebih ke situ. Akhirnya dia mengunci masalahnya ke diri sendiri seperti itu. Oke, overall seperti itu dan ada indikasi kayaknya orangnya kurang tidur ya. Mungkin kurang tidur nih. Coba yang menulis ini diingat-ingat kembali jam tidurnya apa sudah cukup atau belum. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih Kak. Nih, untuk kakak yang tadi mengirim itu, kata Kak Nagawati, boleh nih dicek lagi jadwal tidurnya ya. Iya, Boleh gitu. ya menambah jadwal tidurnya mungkin supaya lebih ini lagi ya, jadwal tidurnya lebih normal lagi mungkin ya. Mungkin kurang tidur ya Kak. Oke, selanjutnya ada terakhir. Oke, kalau yang ini sebenarnya sampel yang ini saya bisa katakan kurang ya. Maksudnya kurang kenapa? Dari proporsional tulisan juga kurang, karena biasanya untuk analisa kita perlu minimal setengah halaman. Dan yang baiknya 3/4 halaman dari sebuah kertas, seperti itu. Kalau dari 2, 3, 4 baris ini yang saya bisa lihat memang masih ada ketidakstabilan yang muncul di sini. Jadi wajar untuk usia 17 tahun 6 bulan, berarti 18 tahun ya kita bisa bulatkan, ini adalah hal yang wajar. Jadi masih tidak stabil, mungkin masih terpengaruhi oleh mood lingkungan, mood dia sendiri itu juga masih terlihat. Kalau kita mau lihat paling gampang itu di kata dan sampai bulan. Ini sudah terlihat ombaknya. Dan umur naik, saya pada turun, saat ini naik, 17 tahun turun, 6 bulan naik. Jadi ini udah kelihatan sekali ombaknya di sini. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih banyak nih Kak Nagawati udah menganalisis 4 dari tulisan teman-teman yang udah ada di sini. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjutin ke sesi tanya jawab nih Kak. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin aku bacain ya Kak. Yang pertama di sini ada yang bertanya, apakah mood itu juga mempengaruhi tulisan tangan ya Kak? Oke, menarik pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau mood sendiri itu dia tidak mempengaruhi tulisan. Apa yang bisa mempengaruhi tulisan? Yang bisa mempengaruhi tulisan adalah kondisi mental seseorang. Mood tidak bisa, tapi kondisi mental bisa. Apakah ketika mood saya senang dan mood saya sedih, tulisan saya berbeda? Tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi apakah ketika saya sedang stres, saya sedang hectic, kemudian dengan saya sedang santai, dengan saya sedang tidak punya beban pikiran, itu akan terlihat dengan jelas perbedaannya. Jadi lebih ke mental ketimbang mood untuk mempengaruhi tulisan tangan seperti itu. Mau tulisannya kita jelek-jelekin pun nih ya misalnya, atau kita bagus-bagusin pun, kan biasanya banyak tuh kalau kita mau tes kita bagus-bagusin. Itu juga tidak bisa membantu banyak, karena tulisan aslinya itu bisa terlihat. Karena yang seperti yang tadi dibilang di awal, tulisan tangan adalah tulisan otak.
seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih Kak. Jadi jawabannya intinya adalah yang mempengaruhi itu adalah kondisi mental dari seseorang ya, teman-teman, bukan mood-nya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak pertanyaan. Di sini pertanyaan dari Kak Diva. Kak izin bertanya, apakah menganalisis kepribadian menggunakan tulisan tangan hasilnya akurat? Karena dari Kak Diva sendiri ini kalau misalnya cepat nih Kak, tulisannya jadi lebih berantakan. Terus kalau misalnya menulisnya lambat dan tenang tuh lebih rapi gitu Kak. Seperti itu pertanyaannya. Oke, baik. Jadi kalau kita bahas analisa tulisan tangan, apakah akurat? Saya bisa katakan tingkat akurasinya cukup tinggi dibandingkan tes-tes kepribadian yang lain. Contoh, kalau dibandingkan tes watak bagaimana? Ya lebih tinggi. Kalau dibandingkan tes menggambar bagaimana? Cukup tinggi dan lebih tinggi kalau kita membahas analisa tulisan tangan atau handwriting analis. Karena apa? Karena dia kaitannya langsung ke otak manusia, jadi saraf otak manusia atau neuronnya manusia, seperti itu. Kemudian, apakah mempengaruh ketika tulisannya cepat, tulisannya lambat, dan ketika kita analisa apakah itu mempengaruhi? Tidak, karena walaupun ditulis dengan cepat atau ditulis dengan lambat, yang menggerakkan tangan kita adalah neuro kita. Jadi ada istilah kalau di bidang neuroscience, jadi ilmu yang mempelajari tentang saraf otak manusia itu ada neuromuskular. Neuromuskular ini adalah bagaimana otak menghasilkan gerakan pada tubuh. Dan itu walaupun dia cepat, walaupun dia lambat, polanya akan terlihat dengan jelas dan polanya itu tetap akan terlihat dengan baik seperti itu. Kecuali yang bersangkutan punya kerusakan pada sistem otak. Dan kalau misalnya tidak ada kerusakan pada sistem otak, ya tulisannya juga sangat jelas dan sangat bisa terbaca. Tingkat keakuratannya bagaimana? Tingkat keakuratannya pernah diteliti oleh Harvard University tahun 1930, dan itu analisa tulisan tangan mendapat skor 90% untuk kecepatan analisa dibandingkan tes-tes lainnya. Dan jadi kalau kita sudah bahas handwriting, ya menurut saya lebih safe lah ketimbang tes analisa yang lain seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk keakuratannya di sini bisa ya menjanjikan lah ya Kak keakuratannya ini. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Adelia Hardianti. Nah, Kak Adelia ini tuh kebetulan adalah seorang guru nih Kak. Nah, sering berjalannya waktu, Kak Adelia ini melihat tulisan macam-macam lah ya Kak, tulisan anak-anak SMA. Dan Kak Adelia penasaran nih Kak, kalau misalnya kita latihan terus-menerus, itu tuh bisa mengubah tulisan seseorang nggak sih Kak? Katanya seperti itu. Dan juga apakah bisa kalau misalnya tulisannya ini berubah, apakah juga bisa berpengaruh pada tingkat karakter anak tersebut karena tulisannya semakin bagus? Atau tulisan tangan dan karakter seseorang ini tuh berbanding terbalik Kak? Mohon pendapatnya seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu Adel atas pertanyaannya. Ini luar biasa sekali. Jadi di dalam handwriting itu sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Di bangku sekolah menengah khususnya, SMP dan SMA. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang paling banyak membutuhkan tenaga handwriting analis atau psikolog lebih umumnya itu adalah tentang SMA dan SMP. Kemudian kalau misalnya kita bicara latihan menulis, apakah merubah tulisan? Iya, merubah tulisan. Hanya merubah seni tulisan. Kan di handwriting, di grafologi, kita tidak bicara bagaimana tulisan seseorang bagus atau jelek, melainkan clue-clue apa yang ada dalam tulisan tersebut. Seperti yang tadi saya contohkan, margin, kemudian ada baseline, ada zona, nanti juga kita belajar bagaimana kepadatan tulisan, kebulatan tulisan, kita juga bisa bicara mengenai anatominya, kita juga akan bicara ketebalannya, kita juga bisa bahas
kemiringannya, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah membahas jelek atau bagusnya tulisan seseorang. Dan apakah ketika tulisannya jelek berubah menjadi bagus, kepribadiannya ikut bagus? Ya, tidak kita bisa simpulkan secepat itu, karena tulisan manusia itu dilihat dari bagaimana otak menulisnya. Mengenai bagus atau tidak itu tergantung seseorang tersebut terbiasa menulis seperti apa, seperti itu. Kemudian, apakah bisa berbanding terbalik? Kemungkinannya sangat tipis. Kemungkinannya di bawah 10% untuk tes tersebut berbanding terbalik. Apakah mungkin miss? Ya, mungkin miss. Karena ya handwriting analisnya juga manusia, bukan robot. Jadi kemungkinan miss itu ada, tapi apakah miss-nya itu 180 derajat berbanding terbalik dengan aslinya? Tidak. Biasanya miss-nya hanya di beberapa poin-poin kecil. Contoh, miss-nya ketika handwriting analis membuat sebuah report, sebuah hasil analisa, disampaikan di situ anak tersebut punya indikasi broken home. Padahal yang bersangkutan tidak broken home, tapi orang tuanya sibuk. Jadi mungkin miss-nya hanya di bagian seperti itu. Tidak sampai yang 180 derajat berbeda dengan kondisi asli yang mungkin terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau Kak Adel untuk guru ya, saya selalu sarankan guru-guru kalau misalnya mau, bisa untuk belajar grafologi lebih dalam. Ada handwriting for teacher itu banyak sekali. Kakak Adel bisa cari di mana saja. Gitu. Terima kasih, semoga membantu. Saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih Kak. Di sini juga dari yang tadi sudah dibaca Kak, itu tadi analisis, tulisan tangannya banyak yang menyampaikan terima kasih banyak nih Kak katanya untuk Kak Nagawati. Oke, Terima kasih kembali. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum kita selesai, kita harus untuk kenang-kenangan kita foto bersama dulu nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, boleh on cam nih kalau misalnya mau siap-siap dulu, boleh kita tunggu 1 menit kali ya Kak, untuk pada on cam. Mau ada yang mau pakai kerudung dulu mungkin, ada yang mau rapi-rapi dulu rambutnya, supaya terlihat cantik dan gantengnya nih, boleh banget. Untuk foto nanti akan aku serahkan ke Kak Anggit ya, sebagai operator. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Silakan kasih kode. Oke, terima kasih Kak Anggit. Nah, sekarang kita benar-benar udah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak nih Kak kepada Kak Nagawati telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita di sini. Kita benar-benar mendapatkan insight baru banget nih Kak. Oke, mohon izin, saya tadi sudah janjikan ada hadiah kecil. Saya nggak enak kalau nggak disampaikan. Boleh saya sampaikan? Boleh Kak, silakan. Oke, jadi teman-teman, hadiah pertama untuk kawan-kawan yang tadi bertanya. Jadi yang bertanya dan yang tulisannya dianalisa, walaupun saya tidak tahu itu siapa saja. Berarti mungkin ada 5 orang ya, 5 sampai 6 orang. Bentar, ini kenapa layarnya begini? 5 sampai 6 orang ya, kalau tidak salah tadi sama pertanyaan. Jadi untuk orang-orang tersebut akan mendapatkan satu buah uang dalam bentuk voucher, lebih tepatnya. Satu buah voucher senilai Rp100.000. Jadi voucher tersebut adalah voucher tambahan. Jadi teman-teman, voucher apa ini atau voucher apa yang saya maksudkan di sini? Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai handwriting analis atau grafologi, teman-teman
Kebetulan saya buka kelas, ada kelas di tanggal 30, ini hari Sabtu, kalau ada yang berminat dipersilahkan. Untuk biaya investasi itu di 599.000. Untuk seluruh peserta yang ada di Zoom ini ada voucher Rp100.000 dengan kode tersebut. Teman-teman bisa screenshot ini. Dan khusus untuk yang tadi bertanya dan yang tulisannya saya analisa, ada tambahan voucher senilai Rp100.000. Jadi totalnya Rp200.000 potongannya. Untuk yang tadi bertanya dan tulisannya saya analisa. Untuk sisanya, vouchernya itu Rp100.000. Ini adalah training sertifikasi, jadi nanti ada keluar 2 buah sertifikat dengan gelar non-akademik, sertifikasi resmi yang sudah berbadan, yang sudah diakui di Kemenkumham, jadi legalitasnya resmi, kemudian mendapatkan e-modul dan free counseling seumur hidup apabila ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan dari analisanya. Bisa hubungi di kontak yang tertera di layar seperti itu. Mungkin itu bonus tambahan bagi teman-teman, baik yang bertanya maupun yang menjadi peserta. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini atau sore hari ini. Saya bisa dihubungi di website tersebut, email tersebut, Instagram, dan nomor telepon tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Cynthia. Oke. Baik, Kak. Terima kasih banyak nih, Kak. Bagi peserta yang tadi bertanya dan tulisannya di analisis, boleh mengontak PR dari komunitas Sudah Inspiratif ya untuk didata. Seperti itu ya, Kak. Mungkin nanti dari komunitas kami yang akan memberikan daftar namanya ke Kakak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apabila Kak Nagawati, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Kak. Apabila Kak Nagawati masih ada agenda lain, boleh meninggalkan Zoom ini. Tapi kalau misalnya nggak pun, nggak apa-apa, Kak. Di sini kita sekarang paling tinggal pengisian presensi aja nih, teman-teman. Dari operator mungkin boleh share link presensinya. Dan pokoknya jangan lupa untuk diisi linknya karena ini syarat untuk dapat ininya ya, sertifikatnya, teman-teman. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Pokoknya jangan lupa untuk hadir di webinar-webinar KMI selanjutnya, oke? Dan pantengin info-info webinarnya bisa di Instagram @komunitas_inspiratif dan juga YouTube. Kalau misalnya teman-teman ada yang kelewatan nih webinar-webinar sebelumnya, bisa lihat di YouTube Komunitas Muda Inspiratif. Sekian dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa nanti lagi.